Assalamualaikum, nama saya Dimas Samsi 2. Saya dari semester 2 kelas C. Saya akan membacakan hasil rangkuman saya. Bab 2 yang berjudul Kerangka Kerja Manajemen Sumber Daya Manusia. Dalam bab 2, materi yang disajikan adalah sebagai berikut. Sejarah lahirnya MSDM, pengertian manajemen sumber daya manusia atau MSDM, fungsi-fungsi MSDM, tujuan MSDM, kebijakan MSDM dan kegiatan MSDM atau basis teori MSDM. 1. Sejarahnya lahirnya MSDM, manajemen sumber daya manusia, bukanlah merupakan hal yang timbul secara mendadak. Sudah sejak lama manusia hidup berorganisasi. Seiring dengan itu, manajemen sumber daya manusia sebenarnya juga dilakukan kehidupan organisasi yang telah lama ada, seperti misalnya di bidang pemerintahan, ekonomi, dan kemasyarakatan. Dibutuhkan satuan kerja yang secara khusus akan mengelola sumber daya manusia. Tonggak sejarah yang teramat penting dalam menandai diperlukannya sumber daya manusia timbulnya revolusi industri di Inggris. Dampak revolusi industri tidak hanya merubah cara produksi, tetapi juga penanganan sumber daya manusia yang berbeda dengan sebelumnya. Lahirnya berbagai perusahaan dengan penggunaan teknologi memungkinkan diproduksinya barang secara besar-besarnya dengan memanfaatkan tenaga manusia yang tidak sedikit. Penggunaan tenaga secara besar-besaran ini akan menuntut pemilik perusahaan mulai memikirkan gaji, penempatan, perlakuan terhadap karyawan termasuk kesejahteraannya. Akhirnya saat ini dibentuk Sekretaris Kesejahteraan atau Hasibuan 1997. Tugas utama Sekretaris Kesejahteraan tersebut adalah memikirkan cara perumusan kebutuhan ekonomi para pekerja dan mencegah para pekerja jangan sampai membentuk serikat pekerja. Dengan makin berkembangnya jumlah organisasi berskala besar, para manajer puncak merasa bahwa mereka tidak lagi mampu untuk menangani sendiri masalah kesejahteraan pekerja, sehingga diperlukan Sekretaris Kesejahteraan. Untuk membantunya, kata lain dapat dinyatakan bahwa para sekretaris kesejahteraan itulah sebenarnya yang menjadi pelopor keberadaan tenaga spesialis yang menangani pengelola sumber daya manusia. B. Pengertian manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Organisasi memiliki berbagai macam sumber daya sebagai input untuk diubah menjadi output berupa produk barang atau jasa. Sumber daya tersebut meliputi modal atau uang, teknologi untuk menunjang proses produksi, metode atau strategi yang digunakan untuk beroperasi manusia dan sebagainya. Di antara berbagai macam sumber daya tersebut, manusia atau sumber daya manusia SDM merupakan elemen yang paling penting untuk merencanakan, mengelola, mengendalikan sumber daya manusia. Dibutuhkan suatu alat manajerial yang disebut manajemen sumber daya manusia atau MSDM. MSDM dapat dipahami sebagai suatu proses dalam organisasi serta dapat pula diartikan sebagai suatu kebijakan atau polisi. Sementara itu, Schuller, Dowling, Smart, dan Huber mengartikan MSDM dalam rumusan seperti berikut. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM merupakan pengakuan tentang pentingnya tenaga kerja organisasi sebagai sumber daya manusia yang sangat penting dalam memberi kontribusi bagi tujuan-tujuan organisasi dan penggunaan beberapa fungsi kegiatan untuk memastikan bahwa SDM tersebut digunakan secara efektif dan adil bagi kepentingan individu, organisasi, dan masyarakat. C. Fungsi-fungsi MSDM. Terdapat beberapa macam fungsi utama MSDM. Dalam buku ini dikemukakan 5 fungsi, yaitu 1. Perencanaan untuk kebutuhan SDM, 2. Staffing sesuai dengan kebutuhan organisasi, 3. Penilaian kinerja, 4. Perbaikan kualitas pekerja dan lingkungan kerja, 5. Pencapaian efektivitas hubungan kerja. D. Tujuan MSDM. Tujuan MSDM secara tepat sangatlah sulit untuk dirumuskan karena sifatnya bervariasi dan tergantung pada pentahapan atau perkembangan yang terjadi pada masing-masing organisasi. Sementara itu, menurut Schuller et al., setidaknya MSDM memiliki 3 tujuan utama, yaitu 1. Memperbaiki tingkat produktivitas, 2. Memperbaiki kualitas kehidupan kerja,
Tiga, meyakinkan bahwa organisasi telah memenuhi aspek-aspek produktivitas merupakan sasaran organisasi yang sangat penting dalam hal ini. MSDM dapat berperan dalam meningkatkan produktivitas organisasi. Sekian hasil dari rangkuman saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.